Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video presentasi mengenai pembuatan produk AAC Bel Komunikasi untuk Anak Cerebral Palsy. Dipresentasikan oleh kelompok 3. Ada mata kuliah Komunikasi Alternatif dan Augmentatif atau AAC dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Anggota kelompok nama Dewi Ariyanti, nama Dina Tiffany Salnia, nama Feby Aulia, nama Fuad Halis Mahmud, nama Nadia Milenia, nama Nur Anissa Rahmi, nama Sumiyati. Baiklah, yang pertama ada rancangan awal produk AAC, lalu ada fokus masalah anak. Di fokus masalah anak ini, anak belum mampu berkomunikasi secara verbal, sehingga ketika anak ingin ke toilet, ia mengalami kesusahan. Oleh karena itu, orang tuanya berinisiatif untuk menggunakan pampers atau popok kepada anak. Nah, oleh karena itu, kelompok 3 memutuskan untuk membuat rancangan produk AAC yang dapat membantu anak ketika ingin MCK. Adapun MCK yang dimaksud di sini yaitu berfokus pada kegiatan BAK dan BAB-nya. Hal ini dikarenakan kondisi anak yang memiliki hambatan dalam fisiknya, di mana anak ini belum bisa berdiri dan berjalan secara mandiri. Adapun tipe dan jenis komunikasi AAC-nya ini, tipe yang digunakan yaitu alat atau bantuan, sedangkan jenis AAC yang digunakan yaitu high-tech atau perangkat aplikasi berupa jam tangan yang didesain untuk membantu anak ketika ingin BAK dan juga BAB. Nah, untuk nama produk AAC pada rancangan awal kami yaitu Communication Watch atau jam komunikasi. Adapun untuk prototipenya yaitu Communication Watch atau jam tangan komunikasi ini berguna untuk memberikan sinyal apabila anak ingin melakukan BAB dan BAK, di mana jam tangannya ini memiliki 3 tombol. Tombol yang pertama yaitu tombol pengaturan jam, lalu tombol yang kedua adalah tombol untuk menandakan anak ingin buang air kecil, dan tombol yang ketiga yaitu tombol untuk menandakan anak ingin buang air besar, di mana apabila tombol ingin buang air kecil tadi dipencet, maka akan memunculkan suara ibunya yang menandakan bahwa anak ini ingin buang air kecil. Begitu juga dengan ketika tombol air besar digunakan, maka akan muncul suara ibu dari si anak yang menandakan bahwa anak ingin buang air besar. Lalu dua tombol tadi itu diberi warna pembeda. Misalnya untuk tombol BAK itu diberi warna merah, lalu untuk tombol BAB itu diberi warna biru. Lalu selanjutnya adalah rancangan awal program penerapan AAC dengan bantuan. Pada tahap 1 yaitu pengenalan produk AAC Communication Watch atau jam tangan komunikasi. Tujuannya ini yaitu mengenalkan kepada orang tua si anak. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu membawa produk AAC ke lokasi pelaksanaan, mengenalkan produk AAC Communication Watch kepada orang tua yang akan digunakan oleh anak dengan memberitahu nama alat tersebut. Lalu pada tahap kedua yaitu penjelasan fungsi produk AAC itu. Tujuannya adalah kelompok memberikan penjelasan mengenai kegunaan produk AAC. Lalu yang ketiga adalah demonstrasi. Nah, demonstrasi di sini selain kelompok, orang tua juga ikut berperan dalam pendemonstrasian ini. Lalu pada tahap yang ketiga yaitu uji coba. Nah, pada tahap uji coba ini orang tua diminta untuk menstimulasi
apa yang telah dijelaskan dan dicontohkan oleh kelompok. Lalu selanjutnya pada tahap uji coba ini juga anak diminta untuk menstimulasi apa yang telah dijelaskan oleh kelompok pada tahap sebelumnya. Pada tahap keempat yaitu pengulangan cara menggunakan medianya. Jadi seperti di tahap ketiga tadi, orang tua dan anak diminta untuk menjelaskan dan mencontohkan produk AAC. Untuk anak diminta untuk mengulang cara penggunaan produknya. Adapun tahap yang kelima yaitu penerapan produk secara mandiri. Jadi pada tahap kelima ini anak diminta untuk mengoperasikan produk AAC tanpa bantuan dari kelompok. Selanjutnya, saya akan membahas terkait hasil review dosen dan kelompok lain terhadap rancangan awal produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Nah, setelah kelompok kami melakukan presentasi terkait rancangan produk AAC, kami mendapat masukan baik dari dosen pengampu ataupun dari anggota kelompok lainnya. Untuk fokus masalah tetap pada rancangan awal, yaitu berfokus pada kegiatan BAK buang air kecil dan BAB buang air besar. Begitupun untuk tipe AAC sama dengan rancangan awal, yaitu bertipe AAC dengan alat atau bantuan. Sedangkan jenis AAC terdapat perubahan, yang awalnya high-tech, teknologi tinggi menjadi light-tech atau teknologi sedang yang menggunakan baterai. Pada nama AC, prototipe awal dan rancangan awal produk, rancangan awal program, ada yang perlu diperbaiki berdasarkan masukan dari dosen dan anggota kelompok. Berikut terkait hasil masukan terhadap rancangan awal produk AC yang kami buat, yaitu yang pertama, nama produk AC yang kami buat awalnya terlalu sulit. Seharusnya menggunakan nama yang lebih mudah diingat, misal jam komunikasi atau communication watch, karena kami membuat aplikasi jam komunikasi, maka dosen menyarankan untuk membuat nama produk tersebut sesuai yang saya sebutkan tadi. Namun karena terkendala dalam pembuatan jam komunikasi berjenis high-tech tadi, akhirnya kelompok kami merubah rancangan produk AAC menjadi berjenis light-tech yang bernama bel komunikasi yang akan membantu kegiatan BAB dan BAK anak juga. Lalu yang kedua, pada rancangan produk awal jam komunikasi yang kami buat tersebut ingin kami buat tersebut belum ada prototipe, sehingga kelompok akhirnya menambahkan prototipe dari jam komunikasi tersebut. Namun karena ada perubahan produk AAC dari jam komunikasi menjadi bel komunikasi, maka perlu dibuat prototipe ulang oleh kelompok. Dan yang ketiga, pada rancangan awal produk yang ingin kami buat yaitu communication watch atau jam tangan komunikasi yang merupakan jenis high-tech, dan mendapat masukan bahwa karena produk berupa jam tangan, alangkah baiknya jika jam tersebut tahan air atau waterproof. Namun dikarenakan tadi kesulitan dalam mencari mitra yang mampu membuat rancangan produk kami berupa jam komunikasi yang berjenis high-tech tadi, maka akhirnya kelompok kami mengganti rancangan produk menjadi bel komunikasi yang berjenis light-tech. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rancangan akhir produk AAC. Nah, yang pertama ada fokus masalah anak. Berdasarkan hasil asesmen yang telah kami lakukan, anak didiagnosa mengalami cerebral palsy yang menyebabkan anak tidak bisa berdiri dan berjalan, sehingga menghambat aktivitas anak sehari-hari. Anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Anak hanya bisa mampu mengucapkan akhir dari sebuah kata. Contoh misalkan seperti main, anak hanya bisa mengucapkan kata in, dan bunga, anak hanya bisa mengucapkan kata nga. Sehingga anak membutuhkan alat komunikasi yang bisa memudahkan anak untuk berkomunikasi, terutama saat anak ingin pergi ke toilet. Karena dalam kegiatan sehari-hari, saat ini anak masih menggunakan pampers atau popok, yang disebabkan karena anak belum mampu berkomunikasi secara verbal ketika anak ingin pergi ke toilet, sehingga orang tua memberikan pampers tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami berfokus pada masalah MCK, mandi cuci kakus. Yang dimaksud oleh kelompok kami adalah berfokus pada kegiatan BAK dan BAB, karena mengingat kondisi anak atau Syifa yang memiliki hambatan dalam berdiri dan berjalan, sehingga untuk ke toilet anak memerlukan bantuan orang tua.
Dan juga mengingat usia anak, hendaknya kami memberikan solusi untuk orang tua maupun keluarga agar nanti setelah dipergunakannya sebuah produk alat AAC ini, anak bisa BAB atau BAK pada tempatnya, yaitu toilet, bukan menggunakan pampers atau popok lagi. Yang kedua yaitu tipe dan jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Tipe yang kami gunakan adalah tipe AAC dengan alat atau bantuan, sedangkan jenisnya yaitu light tag, yaitu sebuah perangkat seperti bel yang didesain untuk membantu anak ketika ingin BAB atau BAK. Alat AAC ini berasal dari produk bekas yang sudah tidak bisa digunakan dan dimodifikasi sehingga memiliki 2 tombol apabila dipencet mengeluarkan alarm yang berbeda, seperti tombol warna merah apabila dipencet mengeluarkan alarm, dan warna biru apabila dipencet mengeluarkan alarm untuk BAK. Mohon maaf, yang tadi merah itu untuk BAB dan yang warna biru untuk BAK. Maka dari tiap alarm tersebut akan kami sepakati oleh orang tua sehingga memiliki makna. Bel komunikasi ini mudah digunakan untuk anak karena produk ini berukuran kecil dan bisa dibawa kemana saja karena akan diberikan tali atau gantungan pada produk tersebut. Selanjutnya yaitu nama komunikasi produk AAC kami. Nama produk AAC kami yaitu bel komunikasi, yang merupakan suatu produk bel atau lonceng komunikasi yang dirancang untuk anak berkebutuhan khusus. Bel ini termasuk adalah alarm yang memberikan kode atau isyarat yang mana apabila dipencet akan mengeluarkan suara alarm yang bermakna. Kemudian selanjutnya prototipe akhir komunikasi kami yaitu seperti yang bisa dilihat di gambar. Terdapat tali atau gantungan, kemudian terdapat lampu warna, ada 2 yang berbeda warnanya. Kemudian di dalam perangkat tersebut memiliki baterai, kemudian ada tombol yang memiliki warna berbeda pula dan fungsi alarmnya pun berbeda apabila dipencet. Kemudian di situ ada buzzer aktif 5 volt, maksudnya adalah perangkat suara nanti akan kami hubungkan dengan perangkat tersebut. Kemudian situ ada tempat media yang akan kami tempelkan gambar toilet anak, BAB ataupun BAK nantinya. Kemudian rancangan akhir program penerapan komunikasi alternatif dan augmentatif kami yaitu bel komunikasi atau bel lonceng yang kami rancang untuk ABK tersebut memiliki fungsi yaitu untuk memudahkan anak dalam berkomunikasi kepada orang tua maupun lingkungan ketika anak hendak pergi ke toilet untuk BAB ataupun BAK. Bel komunikasi tersebut memiliki tombol yang apabila dipencet akan mengeluarkan suara alarm yang bermakna. Alarm tersebut merupakan sebuah kode atau isyarat dan digunakan ketika anak ingin BAB atau BAK, baik di rumah maupun di sekolah, agar anak dapat mudah berkomunikasi dengan orang sekitar. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat tabel berikut adalah langkah-langkah penerapan produk AAC. Yang pertama, pengenalan produk AAC. Tujuannya kelompok mengenalkan produk kepada orang tua yang akan digunakan oleh anak. Kemudian langkahnya adalah membawa produk AAC ke lokasi pelaksanaan dan mengenalkan produk AAC bel komunikasi kepada orang tua yang akan digunakan oleh anak dengan memberitahu nama alat tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah menjelaskan fungsi produk AAC bel komunikasi. Kelompok akan memberikan penjelasan mengenai kegunaan produk AAC. Kemudian langkahnya itu menjelaskan konsep BAB dan BAK, menjelaskan fungsi dan cara penggunaan produk tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah demonstrasi. Kelompok akan memberikan contoh penggunaan produk AAC kepada orang tua dan anak. Kelompok akan mencontohkan cara penggunaan tombol-tombol yang terdapat dalam produk bel komunikasi secara bertahap. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu uji coba menggunakan yaitu kelompok akan mencoba menggunakan media AAC langsung kepada orang tua dan anak. Langkah selanjutnya yaitu drill,
mengulang cara menggunakan media. Orang tua diminta untuk menjelaskan cara dan fungsi serta mencontohkan kembali cara penggunaan produk AAC. Selanjutnya, anak diminta mengulang cara penggunaan produk AAC. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu penerapan produk secara mandiri. Anak mampu mengoperasikan produk AAC secara mandiri tanpa pengawasan. Langkahnya yaitu anak mengoperasikan produk AAC tanpa bantuan kelompok. Yaitu pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Adapun mitra kami yang terlibat bernama Budi Rianto. Waktu pengerjaannya dimulai pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Kemudian bel komunikasi ini selesai dikerjakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Jadi total waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan bel komunikasi yaitu 19 hari atau 2 minggu 5 hari. Adapun alat dan bahan dalam pembuatan bel komunikasi ini seperti tempat media, tali, buzzer, baterai, 2 tombol warna, kabel, lampu, solasi plester, solder, timah solder, dan lem lilin. Selanjutnya untuk alur pembuatan produk AAC, yang pertama ada kegiatan persiapan yaitu membeli alat dan bahan yang diperlukan dan merancang tempat atau cover media dari bahan yang ada. Untuk kegiatan pelaksanaannya bisa teman-teman lihat pada slide. Selanjutnya di sini untuk visualisasi akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif bisa teman-teman lihat pada gambar. Di sini buzzer aktif berfungsi untuk menghasilkan bunyi, baterai sebagai penghantar listrik, tombol warna, lalu ada kabel untuk menyambungkan ke bahan-bahan elektronik dan lampu berwarna, solasi plester untuk membungkus kabel, solder dan timah solder untuk merekatkan sambungan pada kabel, lem lilin untuk merekatkan bagian komponen seperti ke baterai atau ke buzzer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sumiati. Baiklah, jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai anggaran biaya dalam pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Untuk honor penerima mitra yang berjumlah 1 orang yaitu menghabiskan tarif atau uang sejumlah Rp100.000. Adapun biaya alat atau bahan yang digunakan dalam pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC bel komunikasi yang memerlukan alat dan bahan seperti gambar di samping, seperti tombol, lampu, buzzer aktif, baterai, tali, lem lilin, cover tempat alat, kabel, solasi plester, solder, dan kawat solder, yang dimana semuanya menghabiskan uang dengan jumlah Rp63.000. Adapun iuran yang kami keluarkan per orang per anggota kelompok yaitu sekitar Rp30.000 per orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala yang dialami dalam persiapan dan pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau disingkat dengan AAC. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala selama tahap praproduksi dan tahap produksi. Yang pertama, pada tahap praproduksi, pada saat kami mencari mitra, terjadi kendala yaitu cukup sulit untuk mencari mitra dikarenakan beberapa mitra hanya bisa membuat produk jam tersebut pada bagian software dan LED, sedangkan bagian frame dari jam modifikasi ini tidak ada yang bisa untuk membuatnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah komunikasi alternatif dan augmentatif yaitu Ibu DB Kesari Kusumastuti MPD, produk AAC kami yang awalnya merupakan jenis light touch dirubah menjadi high touch berupa aplikasi smartwatch. Memasuki tahap produksi, pada saat tahap pengerjaan, mitra memberitahukan kami adanya kendala dalam pemasangan software yang hanya bisa diinput pada smartwatch yang memiliki OS atau operating system seperti Android atau iOS. Adapun yang menjadi hambatan adalah masalah biaya yang tidak sedikit untuk pembelian smartwatch
yang kompatibel dengan OS, yaitu dengan range harga Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000. Setelah berdiskusi dengan semua anggota kelompok, kami memutuskan untuk kembali konsultasi dengan dosen pembimbing mata kuliah AAC. Berdasarkan hasil dari konsultasi yang kedua ini, produk yang kami buat dirubah dari yang awalnya smartwatch menjadi bel komunikasi. Dalam proses pengerjaan bel komunikasi, terdapat juga kendala, yaitu kesulitan dalam mencari speaker ukuran kecil dan mengubah suara buzzer menjadi putus-putus agar berbeda antara BAK atau buang air kecil dan BAB buang air besar. Sekian.